Jadi ya, yang masuk grup itu bukan dia gitu. Oh iya, iya. Apa Berarti nanti kita? dia dari video YouTube aja ya. Ya gitu aja. Oke. Ini ada Mbak Ifah. Oh iya, barusan masuk ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi kita bahas ini Mbak Ifah, bahas tentang fiil mu'tal. Oke. Oh Fiil ya, mu'tal. aku Eh, tadi telat. aman aman aman. Oke. Jadi fiil tadi kaidahnya, ana ulangin lagi. Ketika fiilnya binanya bina nakis. Oke. Ketika binanya bina nakis, dia kan ada kalanya diakhiri oleh huruf alif yang berbaris seperti ini atau yang bengkok seperti ini, maka dia adalah pergantian dari ya. Kalau dia alifnya berdiri, maka dia adalah pergantian dari wawu. Nah, sekarang kita menemukan kasus bahwasanya ada lafadz yang tadi anak kan kalau mau mengembalikan, mau tahu apa asal dari huruf ilat alif itu. Oke. Semisal lafadz goza. Bagaimana kita tahu ini goza ini adalah nakis wawi. Oke. Sedangkan di sini adalah alif Berubah ke mudhari. dirubah ke mudhari. Nah, itu kan eh, gampang ya Anda mengembalikan ke mudhari saja karena biar nggak jauh-jauh. Iya. Sebenarnya dalam dalam mengembalikan huruf itu caranya banyak, termasuknya bisa dengan melihat fi'il mudhari'nya. Kalau masih belum nampak, maka bisa dengan mentasgir. Oke. Oh Mentasgir mengikuti wazan fu'ailun atau fu'ailun. Oke. Atau bisa dirubah ke masdarnya. Oke. Sebenarnya seperti ada beberapa cara sebenarnya. Cuman Anda pengen menyederhanakan saja cara menampakkan keaslian dari satu kata yang dimasuki oleh huruf alif. Oke. Karena huruf alif ini eh adalah huruf yang satu-satunya huruf ilat yang menutupi apa namanya dua huruf yang adalah mewakili dua huruf ilat yang lainnya, yaitu wawu dengan ya. Entah itu misal, entah itu binanya misal, entah itu binanya ajwaf atau binanya nakis. Oke. Apapun itu binanya, ketika ada alif, maka yang perlu dicurigai adalah di situ ini pergantian dari apa, gitu. Ini asalnya apa? Asalnya alif ini wawu atau ya? Sehingga ketika ada pertanyaan, wa'ada, oke, wa'ada, anggap aja ini nggak ada. Wa'ada, nah seperti ini. Wa'ada, ini binanya apa? Bina jelas, bina apa? Bina misal, jelas ya. Kola, nah ini bina apa? Bina ajwaf. Ajwaf apa? Nah, baru 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 nanti ini berguna. Oke, kaidah tadi. Ajwaf apa? Cari bentuk fi'il mudhari'nya. Yakulu. Berarti ajwaf, Wawi. ajwaf wawi. Tamam. Udah selesai. Begitu juga ketika hada. Hada ini ajwaf apa? Ya, Kembalikan ke fi'il mudhari'nya. Ajwaf ya, ya'i. ya. Paham? Jadi ajwaf pembagian dari bina ajwaf wawi ajwaf ya itu nggak ada namanya ajwaf alif nakis alif itu nggak ada. Adanya cuma nakis yai sama wawi. Oke. Qala ta'ala wa min syarri ghasikin idza waqab. Di sini wakoba. Oke, wakoba berarti dia binanya apa? Mi, misal. Paham? Binanya misal.
Ini jadi gini Mbak Iva. Jadi kita membahas huruf ilat. Huruf ilat itu kalau berada di fa fiil maka namanya bina misal. Kalau di ain fiil namanya ajwaf. Kalau di lam fiil namanya nakis. Kalau di fa fiil dan lam fiil berarti dua namanya lafif mafruk. Oke. Contohnya apa? Wako. Wako ini fa fiil, satu di fa fiil, kedua di lam fiil. Dan di tengah-tengahnya ada huruf sahih. Makanya dinamakan mafruk. Oke, terpisah. Baina baina sahih. Oke. Terus kalau yang selanjutnya, kalau dia fa fiilnya dan ain fiilnya berarti dua fa fiil dan ain fiilnya itu huruf ilat atau ain fiil dan lam fiilnya adalah huruf ilat dua-duanya. Jadi eh, kan fa'ala bisa di sini huruf ilatnya bisa atau di sini. Nah, di ain atau di ain dan lam atau fa dan lam fa dan ain. Maka namanya makrun. Kenapa kok makrun? Karena dia gandeng. Huruf ilatnya gandeng. Oke, contohnya apa? Contohnya di situ roa. Nah, ini kan huruf ilat nih. Ain fiil sama lam fiil. Maka ini namanya lafif makrun. Tamam ya? Oh, Tamam, terus kita bahas isti'arah. Gimana gimana? Kurang. tamam, tamam. Oh, tamam. Oke, al isti'arah itu tasrihiyah. Dia apa itu isti'arah tasrihiyah? Al isti'arah tasrihiyah. Iya, wahia tasbihun balighun. Hudhifa ahadu tarafaihi. Wahuma al musyabbah wal musyabbah bihi. Fattasbihu labudda fihi min dzikri tarafain al musyabbah wal musyabbah bihi. Fa idza hudhifa ahadul ruknaini hmm, la yu'addu tashbihan bal yusbihu isti'aratan wa idza kana ruknul mahdhufu wal musyabbaha wal musarrahu bihi wal musyabbaha bihi fa isti'aratun tasrihiyatun idan al isti'aratu tasrihiyatu hiya allati hudhifa fiha al musyabbahu wa suriha bil musyabbah bihi. Tamam. Jadi isti'arah tasrihiyah ini adalah perindukan bukan, ini adalah peneluran dari pembagian tak istiarah. Oke, nanti ada, jadi kan kemarin kita bahas tentang balaghah kemarin, kita bahas tasbih dulu nih. Kenapa dibahas tasbih dulu? Karena tasbih ini adalah pokok dari pembahasan majas. Yang mana nanti majas ada dua, ada mursal, ada istiarah. Gitu kan? Istiarah ada dua. Ada istiarah tasrihiyah sama istiarah makniyah. Oke. Apa itu istiarah? Nah, bahwasanya berarti kita harus tahu dulu takrif majas. Majas adalah, hmm, ada yang masih ingat? Hmm? Istikhdamul lafzi atau isti'malul lafzi. Lupa. Menggunakan kata yang tidak ada ingat menggunakan kata atau Tidak sesuai dengan tempatnya. tidak sesuai dengan tempatnya. Oke, tamam.
Terus ma'a korinatin maniatin yang disertai oleh indikasi yang mencegah min irodatil makna asli, yang mencegah kalimat itu yang digunakan itu, oke, kalimat yang telah digunakan itu menggunakan makna aslinya. Oke, jadi ada korena mani'ah, korena mani'ah. Nah, terus ada alakoh. Oke. Nah, alakoh ini yang menentukan pembagian dari mursal sama istiaroh. Kalau alakohnya gairu musyabah, maka namanya mursal. Sehingga muncul nih di bawahnya nanti alakoh ba'diyah. Oke. Alakoh juz'iyah. Alakoh kulliyah. Alakoh hmm, makaniyah. Alakoh zamaniyah. Dan lain-lain. Sedangkan istiaroh itu alakohnya apa? Musyabah atau tasbih. Oke. Musyabah alakohnya. Kalau alakohnya musyabah berarti mau nggak mau kita harus membahas tasbih. Kan kemarin sudah kita bahas lengkap tuh pembagiannya. Oke, terus rukun-rukunnya sudah kita bahas. Apa itu tasbih? Ketika dibuang rukun salah satunya maka dinamakan apa? Oke, termasuknya. Nah, baru jadi saling berhubungan ya, saling berkaitan. Sehingga dalam contoh, dalam pembahasan kali ini isti'arah tasrihiyah berarti apa? Berarti yang pertama yang harus terlintas dalam hati bahwasannya ketika ada ungkapan majas berarti tadi penggunaan lafadz yang tidak sesuai dengan makna aslinya. Oke, penggunaan lafadz yang tidak sesuai dengan makna makna aslinya. Makna aslinya sapu apa? Sapu ya untuk gunakan untuk menyapu. Tapi ketika saya bilang saya ingin menyapu eh saya ingin menyapu omonganmu, ucapanmu. Nah, ini artinya majas. Yang aslinya sapu ini atau menyapu adalah definisinya itu adalah aktivitas untuk membersihkan sesuatu yang kotor berupa kotoran yang di lantai dengan sapu ya. Terus kemudian saya gunakan itu untuk menyapu omongan. Apakah omongan bisa disapu kan nggak bisa. Oke, ini namanya majas. Apakah ini majasnya isti'aroh atau mursal? Maka dilihat dari alakohnya. Ada nggak hubungan musyabahah di sana? Oke, ada nggak hubungan musyabahah di sana? Oh, Mazidan ini kayak bulan, kayak bulan. Oh, ini ada hubungan musyabahah. Atau Masjidan ini seperti kalau malam hari seperti rembulan misalnya. Ini adalah alaqah musyabahah. Yang mana di sana disebutkan Masjidan yang diperumpamakan seperti bulan. Musyabahah dong jelasnya. Berarti dia bukan mursal, tapi isti'arah. Tapi kalau saya bilang, hmm, saya bilang Masjidan, Masjidan, hmm, alaqah, alaqah. Oh, bahasa datang. Sudah, Tat. Hmm, sudah selesai tugasnya. Sudah. Oke. Alakoh, alakohnya anggap aja ba'diyah atau juz'iyah. Contohnya kayak misal man qoma Ramadana. Oke, man qoma Ramadana wah tisaban gitu ya.
ihtisaban terus apa itu? Gufiro ma taqaddama min dzambihi. Terus di situ ada lafadz man koma. Oke. Nah, koma di sini adalah representasi dari atau mewakili dari pergerakan sholat, yang mana koma berdiri itu adalah salah satu rukun rukun fi'li dalam sholat. Oke, ada qiyam, ada sujud, ruku, gitu kan. Tapi Rasulullah bilang man qoma Ramadhana. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, apakah yang dimaksud Rasulullah itu berdiri? Berarti ente disuruh berdiri terus gitu, selama Ramadan. Dan wahtisaban berharap mendapatkan apa namanya? Pahala dari berdiri itu enggak. Oke. Bukan berarti disuruh berdiri terus. Paham ya? Bukan berarti disuruh berdiri-berdiri beneran. Kan bukan ditakzir. Iya, kan nggak ditakzir. Ngapain berdiri gitu? Artinya apa? Koma ini adalah majas mursal yang mana mewakili dari art dari makna sholat secara keseluruhan. Yang mana yang dimaksud dalam man qoma Ramadan wahtisaban, man qoma Ramadan, koma yang melakukan sholat, biasanya kalau dalam sarah-sarah Bukhari atau sarah-sarah hadis lainnya seperti Faidul Bari atau dan lain-lainnya itu dijelaskan bahwasanya koma di sini adalah at-tarawih, sholat tarawih atau sholatul lail, ya, qiyamul qiyamul lail. Maka nama dari sholat koma di sini itu mewakili dari sholat secara keseluruhan, namanya majas, paham? Menyebutkan berdiri, tapi yang dimaksud adalah seluruh pergerakan sholat. Oke, maka itu namanya majas. Oke. Fil misalil awal, ra'aitu asadan yakhtubu. Kalau kita lihat contoh ra'aitu asadan yakhtubu, saya melihat asad, macan itu sedang berkhutbah. Apakah macan yang berkhutbah? Bukan. Jelas. Kenapa? Oke. Ada korenah mani'ah. Ada korenah mani'ah yang mencegah lafat asad yang maknanya adalah hayawan al-muftaris atau hewan buas itu tidak berlaku dalam asad yang di sini. Kenapa? Karena bahaya kalau ada memang macan singa benar-benar bisa khutbah di depan orang. Itu kira-kira kalau kita bayangkan singa itu akan menerkam orang banyak, bukan bukan berkhutbah jadinya gitu kan. Nah, makanya yaktubu ini adalah korenah maniah yang mencegah lafat asadan digunakan dengan makna yang semestinya. Paham? Sehingga yaktubu adalah dinamakan korenah. Korenah maniah. Korenah maniah min iradatil ma'nal asli. Fahim? Fahim walala. Ya, Ustaz. Oke. Terus yang kedua, hakat liyasa alibul makaidah. Ini seperti yang Anda contohkan tadi dalam sholat. Oke, artinya ini majas apa? Majas mursal. Kalau yang awal adalah isti'arah. Fil misal awal, coba kita lihat. Fil misal awal, syabbahar rajul syuja'. Nah, asad ini disetarakan oleh apa? Disamakan oleh seseorang yang memiliki sifat keberanian, memiliki sifat berani. Tsumma hadzafa musyabah. Terus kemudian musyabahnya itu dibuang.
Wahwa rojul. Rojul ya, yang merupakan musyabah. Itu dibuang. Kan berarti seakan-akan kayak saya bilang, roh itu. Ar-rojula. Oke. Kal asadi. Kal, kal asad. Eh, kal asadi. Yaktubu. Nah, udah. Seakan-akan saya bilang seperti ini. Tapi ini dibuang. Oke. Huruf tinggal apa? Tinggal ra'aitul asada. Nah, tamam. Wa sarraha bil musyabbabihi. Terus kemudian diletakkan lafat al-asad. Musyabbabihi al-asadnya. Diletakkan. Wa huwa al-asad. Wa nusammi dzalikal isti'arah tasrihiyah. Terus dinamakan namanya isti'arah tasrihiyah. Kenapa? Karena dia dijelaskan. Dibuang musyabbahnya. Ingat-ingat. Yang dibuang musyabbahnya di sini. Dibuang musyabbahnya. Terus yang digunakan penjelas adalah musyabbabihnya. Sekali lagi, saya ulangi. Yang dibuang adalah musyabbahnya. Oke. Musyabbahnya berarti objek yang menyerupainya, menyerupai eh ya objek yang menyerupai, bukan yang diserupai, yang menyerupai. Dia kan menyerupai asad. Nah, asad ini meletakkan singa ini, oke. Singa ini meletakkan posisi dari si rojul ini, sehingga dinamakan apa? Isti'arah tasrihiyah. Ah, oke. Wafil misalisani. Di contoh yang kedua, syabahal mukhadi'in wal kaidin bisa alim. Oh, hakat liya sa'alibul maka idani isti'arah tasriyah. Astagfirullahaladzim, malis. Afan. Isti'arah tasriyah ya. Hakat liya sa'alibu ini apa namanya? Bentuk ada alaqah tasbihnya. Syabbahal mukhadi'ina wal kaidina bisa alim. Terus kemudian dibuang musyabahnya dan dijelaskan dengan musyababihnya dan dinamakan istilah tasriyah. Hampir sama seperti ini. Oke. Sama, prakteknya sama. Dibuang musyabahnya terus diletakkan musyababihnya di sebagai tempat musyabahnya. Oke. Al isti'aratu ya tasbihun baligun. Ingat kemarin masih ingat ya pelajaran tentang pembagian dari tasbih yang mana tasbih itu pembagiannya hmm, ada berapa Ada kemarin? empat. Ada Empat, empat. Ustaz. Oke. Termasuknya adalah ketika dibuang musyabahnya. Ketika dibuang musyabahnya, maka namanya sib Bentar. tasbih apa? Coba. Kalau yang dibuang musyabahnya, tasbih balik so? Oh, Ah, tasbih balik. Oke, ini tasbih balik. Nah, kenapa kok bisa dikatakan tasbih balik? Coba. Ini sangat sangat ini ya. Kenapa dikatakan misalkan tasbih balik? Sangat kalau antum bisa merasakan ini memang benar-benar kuat banget saking seseorang ini disamakan dengan Asad karena saking beraninya seseorang ini seakan-akan dia dengan Asad itu sudah melebur gitu ya, seakan-akan sifat beraninya tuh banget gitu loh, paham nggak? Kita kasih contoh di dalam Quran.
Banyak contoh dalam Al-Quran syarat tasrih ya. Oke. Eh kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ayat berapa tuh? Surat Al-Ibrahim. Banyak. Oh. Atau nanti ada contohnya. Oh ini. Oh ini. Allah Akbar. Cari-cari terang di sini. Oke. Tamam. Terus fal musyabbah. Peraturan lagi. Labudda fihi min dzikri tarafaini. Harus menyebutkan tasbih ya. Tasbih harus menyebutkan salah satu dari dua taraf, musyabah dan musyabah bihnya, atau ya salah satu dari keduanya. Apabila dibuang salah satu rukunnya, maka nggak dikatakan tasbih lagi, tapi dinamakan isti'arah. Saya ulangi, tasbih, oke, ini maaf ini ada revisi. Tasbih labudda harus di dalamnya menyebutkan dua hal, apa musyabah dan musyabah bih. Harus hukumnya harus menyebutkan keduanya. Oke. Lazim ayat kuro kilaihima. Ayat kuro kilaihima. Faida hudifa. Ketika dibuang salah satu dari dua rukunnya. Fala yu'addu tasbihan. Paham? Kenapa? Li'e. Limada. Karena tidak menyebutkan salah satu apa? Keduanya. Cuman menyebutkan salah satu. Maka dinamakan isti'arah. Tamam? Nah, terus selanjutnya. Fa idza kana ruknul mahdzufu huwal musyabbah. Kalau yang dibuang ini perlu digarisbawahi, sangat perlu digarisbawahi. Ketika yang dibuang adalah rukun yang dibuang adalah musyabbah. Ingat-ingat musyabbah, bukan musyababih. Karena kalau nanti musyababih ada pembahasan lain. Kalau yang dibuang adalah musyabbah, wal musarrahu bihi wal musyababih, dan yang menjelaskan dari pembuangan musyabbah ini adalah si musababih, oke, maka namanya isti'aratun tasrihiyatun. Idan al isti'aratu tasrihiyah, apa itu al isti'aratu tasrihiyah? Allati hudifa fiha al musyabbah wa surriha bil musyabbabihi. Tamam? Khalas?
خلاص كده يا عمو. ما فيش إشكال. خلاص. تمام. نستمر. كيف يا شيخ؟ نستمر ولا لا؟ ولا يكفي؟ ماشي itu Ustaz. Hmm. لو ما شئت أنا خلاص. ها. لا بأس. خلاص. خلاص خلاص يعني ساعة مغرب إن شاء الله. انتهى مغرب. الله أكبر. Anak itu tadi pusing banget sumpah. Allah. Dari malam. Dari malam. Habis buka itu pusing. Terus anak tidur. Bangun. Bangun jam berapa? Jam 9 mudzakarah. Sampai jam 12. Terus habis itu lanjut sahur. Itu masih pusing ternyata. Lanjut sahur. Terus mudzakarah lagi. Mutolaah ya mutolaah. Terus habis itu subuhan. Nah, bahas ini tadi, bahas apa ini tadi ya? Bahas Mu'tal tadi langsung hilang. Allah Akbar. Jadi kalau antum sakit be- belajar aja. Kalau antum sakit belajar aja. Insya Allah dawa Manjur itu. Ustaz. Iya benar. Insya Allah dawa itu. Walaupun tadi em, malam tambah pusing banget karena tadi malam mudzakarahnya anak mudzakarah sama teman-teman itu mudzakarah makulat. Jadi makulat tuh nanti antum merasakan dan harus antum merasakan karena ya Azhar itu oke, Azhar itu tidak hanya mengedepankan nakal atau dalil-dalil berupa riwayatan dari hadis atau dari Al-Quran. Jelas Azhar mengedepankan itu. Oke, tapi ingat Azhar tidak berhenti di situ. Hampir semua kitab-kitab yang ada yang keluar dari Azhar, apapun fannya, mau itu fannya nahwu, mau itu fannya sorof, mau itu fannya fikih pun nggak lepas yang namanya akliyat, nggak lepas namanya ilmu akliyat. Jadi nahwu yang eh, disuguhkan sama Azhar itu akliyat. Oke. Sedangkan akliyat kalau kita di Indonesia, teman, kalau kita di Indonesia itu hanya cukup dengan pembahasan tauhid, oke, dengan membahas Kharidatul Bahiyah, terus kemudian naik lagi ada Tufatul Murid, terus naik lagi terus selanjutnya ada eh, Sanusi, oke, syarahnya Syekh Ibrahim, Syekh Bajuri, oke. Karena itu adalah apa namanya umumnya pesantren di Indonesia akliyat itu main di sana. Bagaimana cara membantah, bagaimana cara ada apa namanya ada bahas wal munadharah ma'a ahli falasifah misalnya atau eh munadharah dengan orang-orang yang bersimpangan dengan
ahlus sunnah misalnya. Itu ya apa namanya? Umumnya memang di situ letaknya. Tapi berbeda dengan Azhar. Sampai pusing itu karena apa? Karena memang Masya Allah. Kalau antum melihat Ustadz Nuruddin bisa, kok bisa Ustadz Nuruddin punya eh, pertama dalam segi dialektika. Terus kemudian apa namanya? Premis-premis yang dibangun oleh Ustadz Nuruddin. Semuanya tersusun rapi. Oke, membantah atau bagaimana cara beliau membantah waktu dulu masih gempar-gemparnya sama guru gembul. Bagaimana beliau membantah guru gembul dengan susunan-susunan premis-premisnya, kodiah-kodiahnya. Terus kemudian menghancurkan argumen dari musuh. Itu itulah Azhar sebenarnya. Oke. Dan itu nggak terkhususkan terhadap terhadap apa? Terhadap orang-orang yang mengambil jurusan akidah filsafat enggak. Hampir semua bahkan dalam nahwu pun itu masih menggunakan dalam nahwu pun sering menggunakan makulat ya atau ilmu-ilmu makulat. Oke, misal jurumiyah memiliki syarah namanya. Di sini ada punyanya Syekh Khalid Al-Azhari atau Syekh Khalid Al-Azhari punya kitab sendiri yang basicnya sejajar dengan jurumiyah tapi lebih lebih banyak permainan akal logika seperti silogisme dan lain-lain. Itu Azhar. Makanya antum harus semangat. Oke, semangat karena yang antum hadapi nanti itu harusnya sudah berada yang antum hadapi nanti bekalnya itu harusnya sudah dikuasai minimal minimal banget 70% lah. Ya, maksudnya tadi ini itu minimal antum sudah menguasai atau megang 70%. Supaya apa? Supaya di sini tuh nggak begitu keberatan, nggak begitu merasa berat banget, nggak begitu merasa sangat berat karena ya itu tadi semakin antum pegang kuat sangu antum maka semakin mudah antum nyari ziyadah tambahan yang antum dari ke masa luar. Tapi kalau semakin antum lemah megangnya, oke, semakin dikit yang antum pegang, maka semakin lama. Oke, ini berarti sama saja satu antum buang waktu, menjadi yang kedua antum menyusahkan diri antum sendiri. Karena apa? Antum baru sadar setelah harusnya bukan tempatnya di situ untuk apa namanya mengulangi pelajaran mubtadi lagi, tapi antum ulangi lagi pelajaran mubtadi. Ya, antum mengulangi lagi pelajaran mubtadi. Maka disitulah letak antum yang harusnya bukan waktunya antum, bukan waktunya lagi. Artinya sudah lewat, harusnya itu sudah lewat, tapi antum masih tetap masih tetap di situ gitu loh. Stagnan jalan di tempat. Nah, itu berarti kan membuang waktu dan membuang tenaga. Oke. Yang seharusnya antum misal targetnya sekarang itu bukan lagi belajar jurumiyah ketika sudah di Mesir. Tapi apa? Sudah baca sarah-sarahnya, sudah eh, tahu kitab-kitab yang di atas seperti Qatrun Nada dan lain-lain. Atau kitab fikihnya sudah bukan lagi waktunya untuk belajar ke Safinatun aja. Ya mungkin untuk selingan bacaan boleh. Maksudnya artinya yang didaraskan dalam dalam daras ketika daras terhadap masa itu butuh maklumat. Oke, maklumat yang harus dipelajari dulu, yang harus masuk dulu sebelum kita memiliki tambahan maklumat baru. Jadi misal
Kalau kita sudah belajar Safinah, enak. Kita mau belajar sarahnya enak. Kita mau belajar kelas atasnya seperti apa namanya takrib enak gitu kan. Atau naiknya lagi misal kifayatul akhir misalnya enak. Tanpa harus mengganggu waktu waktu yang mana di situ memang sudah luang gitu ya. Karena antum sudah selesai dengan diri antum yang di tingkat tadi. Oke. Walaupun memang nggak seluruhnya. Artinya di situ sudah terbantu. Oke, maka dari itu hmm, harus dimaksimalkan, harus dimaksimalkan karena ya nanti antum merasakan sendiri di sini tuh ya Allah banyak sekali ilmu kalau kita hanya sibuk dengan kelasmu tadi rasanya dilema nanti kita belum bisa megang tadi misalnya terus ternyata ketika sampai di Mesir harus ngulangi dari awal mulai nol lagi artinya apa kita membuang waktu kan tadi Anda bilang kita membuang waktu sudah jelas tuh. Nah, kita dilema. Sedangkan di sini tuh banyak ulama, banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita kuasai, yang apa namanya di level berikutnya gitu. Kita dilema tuh nanti. Kita milih mana ya? Kita ikut inilah, ikut kajian ini. Akhirnya apa? Pindah-pindah majelis, ikut kajian ini, ikut kajian ini. Akhirnya nggak hasil apa-apa. Karena apa? Karena dari awal pondasi yang nggak terbentuk tadi menjadikan diri ini tanpa punya ada prinsip yang akhirnya membentuk karakter yang nggak yang bingung gitu loh ke masa ini nggak nggak puas bukan nggak puas tapi nggak paham ke masa satunya lagi nggak paham akhirnya habis waktunya untuk pindah-pindah ke masa satu 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 nah padahal nggak seperti itu padahal nggak seperti itu nantilah kita akan bahas itu bab sendiri tentang ketika antum sudah lulus tes ya Insya Allah nanti pasti akan dibimbing juga sama Ustaz Glenn bagaimana untuk memilih eh maksudnya metode belajarnya yang di Mesir karena berbeda dengan di pondok kalau di pondok sudah disiapkan antum belajarnya ini eh kitab ini kelas ini kitab ini jam sekian kitab ini tapi kalau di sini bebas dan itu yang nanti akan menjadikan banyak muncul problem-problem baru yang belum antum temukan di Indonesia. Oke, sekian. Wah, ternyata kita sudah lama ini. 0934. Males ya, malah yapping. Ya Allah. Oke. Sekian. Gak ada pertanyaan kan? Gak usah. Oke. Antum ngantuk ya. Main waktu Antum, aja. oke. Antum tidur semua nih? Enggak, Zat. Enggak. Enggak, Tat. Oke, oke, oke. Jadi sekian. Tadi ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.